Presiden Joko Widodo memimpin diskusi dengan para pemimpin G20 membahas isu kesehatan dalam puncak KTT G20 di Bali. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Muhammad Reza langsung dari Nusa Dua Bali. Reza, apa saja kesepakatan yang terjalin antara anggota KTT G20? Zakia, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan apakah ada kesepakatan yang sudah terbentuk dalam working session yang tadi berjalan selama 2 sesi. Karena kesepakatan rencananya akan baru kemudian mungkin disampaikan pada hari terakhir pelaksanaan KTT G20, tepatnya esok hari di tanggal 16 November 2022. Ini juga masih menjadi tanda tanya, Zakia, apakah memang dalam KTT G20 ini akan hadir sebuah pernyataan bersama atau kesepakatan bersama atau juga disebut sebagai komunike yang menjadi kesepakatan atau komitmen bersama para peserta KTT G20, utamanya negara-negara yang tergabung dalam KTT G20. Ini pun juga yang kami masih tunggu, termasuk tadi dalam pembahasan pertama terkait dengan isu food and energy security yang tadi digelar pada pagi hingga siang hari, yang membahas terkait dengan bagaimana ketahanan pangan. Kalau tadi kita lihat memang Presiden Joko Widodo sempat memberikan statement terkait dengan isu pupuk. Dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa masalah pupuk masih menjadi salah satu permasalahan yang kemudian harus dianggap serius, tidak boleh dianggap sepele, karena nantinya jika terjadi kelangkaan pupuk atau ketersediaan pupuk berkurang, maka bisa membuat atau berdampak pada krisis ketahanan pangan yang akan terjadi di tahun 2023. Dan kalau kita lihat juga tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin-poin, utamanya terkait dengan bagaimana isu perdamaian dunia, dan tadi Presiden mengatakan di sesi pertama agar menghentikan perang yang terjadi, karena perang juga membawa dampak yang cukup signifikan bagi kondisi krisis global saat ini. Misalnya kalau kita kaitkan dengan isu ketahanan pangan, saat ini invasi Rusia ke Ukraina juga turut membawa pengaruh pada ketahanan pangan karena adanya terganggu dari pengiriman atau ekspor biji-bijian atau gandum ke sejumlah negara, termasuk juga Indonesia yang merasakan dampak dari terganggunya ekspor dari gandum dan biji-bijian dari Rusia, sehingga ini pun juga diharapkan bahwa ini bisa menjadi salah satu pembahasan dan juga bisa dicarikan solusinya pada working session yang pertama yang membahas terkait dengan ketahanan pangan. Dan untuk sesi kedua yang membahas isu kesehatan juga sudah selesai informasinya, bahwa dan sekarang akan dilanjutkan dengan agenda terakhir dalam hari pertama puncak KTT G20, yakni adalah welcome reception atau welcoming dinner yang berlangsung di Taman GWK Bali. Dan kami juga mendapat informasi bahwa saat ini seluruh delegasi sudah menuju ke tempat welcoming reception tersebut. Zakia. Reza, terkait dengan working session yang kedua terkait dengan kesehatan, apakah ini masih berlangsung? Untuk sesi kerja kedua atau working session kedua sudah selesai tadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, Zakia. Dan ada berbagai pembahasan yang tadi cukup menarik yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo. Pada di sambutan awal begitu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini pandemi COVID-19 ini memang sudah berangsur pulih. Namun dunia tidak boleh lengah karena bisa saja kemudian pandemi lainnya juga masih menghantam dunia, sehingga ada beberapa langkah yang kemudian bisa dilakukan untuk menangani pandemi. Yang pertama adalah bagaimana membangun arsitektur kesehatan global yang harus diperkuat. Tadi Presiden Joko Widodo mengatakan dan juga mendorong WHO agar lebih berani, lebih bertaji lagi untuk bisa membuat sistem kesehatan global yang lebih maksimal. Dan juga tadi Presiden Joko Widodo sempat menyinggung terkait dengan dana pandemi atau pandemi fund, yang juga menjadi salah satu aksi ataupun juga hasil konkret dari pertemuan KTT G20 ini. Memang sebelumnya pandemi fund ini sudah ada di sejak KTT di Italia, namun kemudian sekarang juga semakin maksimalkan lagi, dan juga Indonesia sendiri tadi dikatakan sudah berkontribusi sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat untuk pandemi fund ini. Dan saat ini juga dikatakan pada peluncuran pandemi fund kemarin bahwa sudah terkumpul sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk dana penanganan pandemi ini. Dan sebenarnya angka ini masih cukup jauh dari angka yang sudah dianalisis untuk kebutuhan
penuh bagaimana dunia bisa menangani pandemi yang dibutuhkan angkanya sekitar 31,1 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga ini masih cukup jauh, masih sedikit begitu, sehingga Presiden Joko Widodo meminta agar para negara-negara G20, tidak hanya negara G20 tapi juga bagaimana filantropi juga bisa mengambil peran untuk bisa berkontribusi dalam menyumbangkan pendanaan untuk pandemi fund ini, karena ini juga berguna untuk membangun infrastruktur kesehatan yang lebih baik ke depannya. Kemudian juga tadi Presiden Joko Widodo menegaskan agar dalam penanganan kesehatan ataupun juga menciptakan arsitektur kesehatan global yang lebih baik lagi, dibutuhkan juga keterlibatan dari negara-negara berkembang, karena Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang di KTT G20 atau anggota G20 sendiri ini diharapkan juga bisa melibatkan para negara berkembang agar bisa sama-sama untuk mencarikan solusi terkait dengan permasalahan kesehatan global ini. Untuk sementara demikian, Zakia. Baik, terima kasih banyak Muhammad Reza atas laporan Anda.